Saat menjelajah kota Marrakesh, ada nama yang sering kali terlupakan. Padahal, nama ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah peradaban Islam. Sebagai seorang ulama dan sekaligus mujahid, dia memimpin pertempuran fenomenal di seberang lautan, sehingga Al-Andalus bisa memperpanjang nafasnya hingga beberapa ratus tahun kemudian. Dialah yang membangun kota Marrakesh di awal pendiriannya dan kemudian menjadikannya sebagai ibu kota Daulah Al-Murabitun. Dialah Yusuf bin Tashfin. Makamnya sederhana di pinggir kota tua Marrakesh. Disitulah kita dengar petikan kisahnya dari Ustadz Asep Sobari. Beliau itu dasarnya sebenarnya santri, dalam arti keilmuannya memang tinggi, keulamaannya tinggi, gitu ya. Beliau itulah yang membangun kota Marrakesh ini. Gitu. Tadinya bukan kota gitu loh, dibangunnya itu oleh Yusuf bin Tashfin. Setelah menerima, kalau bisa kita sebut semacam mandat gitu ya, dari sepupunya yang sebenarnya sultan sesungguhnya adalah sepupunya waktu itu. Sebagai sultan, sepupunya itu lebih suka berkeliling ke pedalaman Afrika, terutama Afrika Tengah gitu, untuk berhadapan dengan suku-suku, kalau kita tuh berarti suku primitif atau suku-suku yang masih menyembah berhala gitu, dan mengislamkan mereka. Jadi usia Daulah Murabitun itu cuma sekitar 120-130 tahun. Tapi gitu ya, pertama kali yang harus kita catat, sepertiga Afrika masuk Islam itu melalui usaha mereka dan melalui sepupunya Yusuf bin Tashfin. Jadi dia ke pedalaman mengislamkan sepertiga Afrika gitu. Yusuf bin Tashfin itu diserahin aja, ya udah kamu aja yang memimpin negara gitu. Yusuf bin Tashfin betul-betul menerima sebagai amanah, sebagai orang yang diserahin untuk, nah dia melihat gitu, tidak mungkin lagi di bagian pedalaman dekat Mauritania itu, ya sudah wilayah yang sudah begitu luas, harus ada ibu kota dan secara administrasi harus strategis, maka diambillah di sini di Marrakesh, dibangunlah. Ketika sepupunya datang, sepupunya melihat, oh kamu memimpinnya bagus nih, ya sudah kamu aja terusin jadi sultan. Segitunya kekuasaan itu, kamu aja yang terus jadi sultan, aku ke pedalaman lagi melanjutkan katakanlah jihadku di sana, dakwahku di sana. Jadi dua-duanya tuh luar biasa, baik si sepupunya ataupun Yusuf bin Tashfinnya gitu. Jadi sepupunya sebagai sultan itu ketika melihat bahwa usahanya di pedalaman luar biasa, artinya penerimaan orang-orang Afrika untuk masuk Islam itu luar biasa, sampai sepertiga Afrika masuk Islam itu karena ini. Dan ingat, Yusuf bin Tashfin kemudian sepupunya itu generasi kedua dari pendiri Murabitun itu. Pendirinya itu namanya Yahya bin Ibrahim gitu ya. Yahya bin Ibrahim diteruskan oleh anaknya nanti Ibrahim bin Yahya bin Ibrahim bersama gurunya namanya Abdullah bin Yasin gitu. Abdullah bin Yasin ini murid dari sebuah bahasa kita pesantren, bahasa kita ya. Itu juga barbar gitu. Waggag bin Zallu al-Lamti itu gurunya Abdullah bin Yasin. Abdullah bin Yasin muda sekali. Nah, Waggag bin Zallu itu yang mendapatkan semacam surat rekomendasi sebenarnya dari gurunya lagi, Abu Imran Al-Fasi. Al-Fasi itu dari Fas, tapi waktu itu menjadi ulama terbesar mazhab Maliki yang ada di Kairouan. Kairouan itu pusatnya Afrika Utara, itu Kairouan saat itu. Nah, jadi Abu Imran Al-Fasi inilah sebagai seorang sepuh gitu, memandatkan kepada muridnya Waggag bin Zallu untuk bisa memfasilitasi dakwah atau keinginan tokoh dari Son Hajah tadi gitu, Yahya bin Ibrahim itu, untuk meningkatkan kualitas keislaman, karena masyarakat nomaden itu, karena memang pendidikan dari awalnya lemah, begitu semakin lemahnya Daulah Idrisiyah dakwahnya, itu mereka kayak kembali ke zaman batu istilahnya, ke zaman
penyembah berhala lah gitu. Mereka nggak kenal Islam dalam arti Islam yang sesungguhnya. Nah, ketika mau berdakwah, ternyata penerimaannya sulit gitu ya. Karena ya wajar lah, diajak bener itu kan susah. Akhirnya mereka melihat kita kalau terus berdakwah dengan cara seperti itu, yang ada apa? Benturan demi benturan. Dan itu membuang energi yang tidak perlu. Yang dibutuhkan adalah basis atau benih masyarakatnya. Jadi benih-benih komunitas lah kalau bahasa kita. Maka mereka kemudian dari tengah Maroko itu ke semakin selatan gitu ya. Jadi dekat dengan Senegal, di sebuah tempat kecil dekat muara sungai gitu. Jadi ada kayak pulau, di situ tempat perlintasan pelayaran kafilah-kafilah dagang. Jadi sebenarnya yang lalu lintas ada, tapi mereka sendiri membangun komunitas dimulai dari pengajian 7 orang. 7 orang pengajian, memperkuat basisnya aja dulu. Kemudian bergabunglah 1, 2, 3, mulailah ada kemah-kemah. Nah, karena berkemah dan kemahnya itu untuk membangun kekuatan dengan niat atau visi dari awal yang begitu tinggi, mereka menyebutnya ini sebagai ribat. Ribat itu dalam wacana keislaman gitu adalah perjuang di garis terdepan. Jadi pejuang garis terdepan, ribat, murabit gitu ya. Dengan kemah-kemah itu. Akhirnya dari 7 itu tumbuh puluhan, tumbuh ratusan. Bahkan ketika sampai di titik 1000 mereka baru mulai bergerak gitu ya. Setelah 1000 orang tuh. Dan itu semuanya adalah istilahnya kalau bahasa kita ya santri. Tapi santrinya bukan kelas santri kayak kita. Kelasnya kelas mahasiswa universitas. Karena madrasah itu kurikulumnya kurikulum universitas kalau di kita. Nah, mereka berdakwah tentu saja karena berhadapan dengan suku-suku seperti itu ya mereka sering berbenturan secara fisik gitu loh. Akhirnya terjadi perang gitu kan. Nah, karena perang akhirnya ada kekuasaan. Pada dasarnya mereka bukan ingin berkuasa, ingin berdakwah, tapi karena dihadapi dengan perang akhirnya mereka berkuasa. Nah, ketika berkuasa tetap semua struktur pemerintahan itu pada dasarnya adalah guru dan murid gitu loh. Jadi ulama, makanya disebut daulatul fuqaha, ini daulah ulama gitu ya. Jadi secara otomatis mulai dari sultannya, kemudian menterinya, itu semuanya ulama itu. Nah, itu yang membedakan Murabitun dari yang lain tuh di situ dan cikal bakalnya itu. Nah, Yusuf bin Tasyaffin itu generasi berikutnya setelah generasi pendiri sudah tiada gitu. Masuk generasi berikutnya, ternyata kecakapan para pendiri itu diteruskan oleh generasi kedua dengan sehebat ini. Bahkan sampai ke generasi ketiga kecakapannya masih kurang lebih setara. Jadi mereka bisa mempertahankan kualitas gitu loh. 3 generasi setidaknya itu kurang lebih standar. Nah, yang membuat mereka kemudian katakanlah akhirnya harus runtuh itu karena pertama wilayah mereka yang harus mereka atur itu begitu luas. Bayangkan pusatnya di sini Marrakesh gitu loh. Tapi kemudian mereka harus menyelamatkan Andalus, dan Andalus waktu itu sedang menghadapi 3 kerajaan besar Katolik yang didukung langsung oleh Paus, oleh Roma. Jadi sebenarnya berhadapan di Andalus saja berhadapan dengan seluruh Eropa sebenarnya, karena komandonya adalah Paus. Belum lagi menghadapi kelompok-kelompok lain gitu, suku-suku lain di perbatasan Aljazair dan lain sebagainya, termasuk yang di sini. Akhirnya ya itu yang membuat mereka sulit juga untuk mengendalikan seluas itu. Tapi 3 generasi sanggup, itu bukan satu hal yang sederhana gitu. Kebayangkan berapa kekuatan ekonomi mereka untuk sampai mengatur semua wilayah yang begitu luas itu. Dan kemudian ya lebih dari itu sebenarnya mentalnya itu luar biasa, ruhnya luar biasa. Nah, akhirnya dengan kondisi itu tentu saja juga generasi keempat mulai menurun gitu, dan tantangan semakin berat di Andalus juga di bagian sini, bagian dalam, bagian tengah munculnya muwahhidun itu menggerogoti kekuatan Murabitun gitu. Kebanyakan ahli sejarah gitu, bagaimanapun dengan adanya penurunan kualitas Murabitun, tapi ya katakanlah tidak sepantasnya diperlakukan oleh yang lain, katakanlah dianggap sebagai musuh sebenarnya. Karena bagaimanapun Murabitun itu komitmen mereka, ketulusan mereka untuk memperjuangkan Islam itu jelas-jelas teruji sekian generasi dan begitu transparan, semuanya bisa membaca.
Maka beliau ini adalah benar-benar mujahid yang bisa dikatakan dalam secara sejarah gitu. Itu hakul yakin. Itu dugaan kita dalam arti bagaimanapun Allah yang Maha tahu, tentu saja kita semuanya termasuk yang harus merasa bahwa beliau ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban Islam yang begitu besar. Ingat sepertiga Afrika, kalau kita tahu negara-negara Afrika yang mayoritas Islam, Nigeria, Niger, itu jasanya jasa beliau-beliau ini gitu loh. Dan kemudian Andalus bisa bertahan masih 350 tahun dari kehancurannya sebenarnya. Jadi ketika dipertahankan itu bisa menahan laju pasukan-pasukan Eropa yang didukung Paus itu selama kemudian masih bisa tahan 350 tahun lagi. Itu ya mereka-mereka itu. Dengan nggak ada imbalan apa-apa, mereka ke sana tuh memang betul-betul bahkan mengeluarkan segala yang mereka miliki. Bahkan ya itu, kedaulatannya aja, kerajaannya malah tergerogoti. Itulah Yusuf bin Tashabin dan saudara-saudaranya, keluarga, dan mereka itu sekali lagi adalah kabilah atau suku barbar, gitu ya, suku barbar. Mereka bukan Arab, gitu. Tapi mereka berjuang itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena mereka tahu bahwa Islam itu memuliakan siapapun yang menganutnya, siapapun yang meyakininya, terlepas di etnik apapun gitu. Islam tidak pernah monopoli, didominasi, atau dalam arti menjadi milik dari suatu kelompok tertentu. Enggak, Islam itu memang ini bukti bahwa Islam itu memang betul-betul diturunkan oleh Allah untuk semua umat manusia, dan kelompok manapun yang kemudian berjuang untuk Islam maka akan dimuliakan oleh Allah. Dan ini adalah bukti yang sangat nyata. Catatan sejarah Murabitun sampai hancurnya adalah catatan yang positif, yang sangat positif. Jadi tidak ada yang macam yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Karena memang mereka bermula dari ketulusan dakwah. Bayangkan saja dari 7 orang yang semuanya berpikir bagaimana mengembalikan Maroko ini ke pangkuan Islam sebagaimana 100 tahun sebelumnya di zaman Adarisa ataupun Daulah Idrisiyah yang ada di Fas. Demikian kurang lebih gambarannya. Jadi ini inspirasi besar, dan jangankan kita yang dari Indonesia, orang Maroko sekitarnya pun sudah banyak melupakan beliau. Gitu. Ya beliau begini aja gitu. Dan ini masih mending, ini setelah renovasi belum lama. Berpuluh bahkan beratus tahun Yusuf bin Tashabin itu seakan-akan terkubur dalam lembaran sejarah. Jarang yang mengangkat. Karena sekali lagi kalau bagi Eropa gitu, Yusuf bin Tashabin itu betul-betul mencoreng muka mereka, memalukan Eropa. Nanti kisahnya insya Allah di Badakhos, perang Zalafa yang sangat terkenal sekali sebenarnya dalam sejarah mereka. Gak kebayang gitu ya. Pasukan yang berkali lipat besarnya dari Eropa itu dilumat dalam setengah hari dan tersisa ratusan orang gitu. Jadi kita mengucapkan salam kepada selayaknya ya kepada Yusuf bin Tashabin. Assalamualaikum.